Oke, kembali kita menggunakan include iostream dan include cmet ya, biasanya digunakan dalam operasi matematika dalam program. Kita juga menggunakan using name std untuk digunakan untuk menghindari penulisan std yang berulang-ulang saat mengakses fungsi yang terdapat pada namespace std-nya. Di sini ada struct node untuk listnya ya. Untuk struct node sendiri, ini ada definisi, jadi struktur yang bernama node ini merepresentasikan sebuah simpul dalam linked list. Jadi struktur ini memiliki dua anggota, yaitu yang pertama data dan next. Data digunakan untuk menyimpan nilai pada simpul tersebut, sedangkan next digunakan untuk menunjukkan simpul berikutnya pada linked list. Oke, kemudian kita akan masuk ke bagian fungsi untuk memasukkan node baru di akhir linked list. Jadi fungsi dari insert node ini. Baik. Oke, jadi fungsi insert node di sini ada node, head, dan in data ya, integer data digunakan untuk memasukkan node baru nanti di akhir list. Fungsi ini menerima dua parameter, yaitu head, yaitu pointer ke node, head pointer ke node pertama dalam linked list, dan data, yaitu data akan dimasukkan ke dalam node yang baru. Nah, dalam fungsi ini terdapat beberapa langkah yang dilakukan. Yang pertama adalah membuat node baru dengan operator new dan menyimpan datanya ke dalam new node data. Kemudian mengeset new node next menjadi null di sini, karena node baru ini akan ditambahkan ke dalam akhir linked listnya nanti. Nah, jika linked listnya masih kosong, head sama dengan null ya sini. Jika masih headnya kosong, maka head akan langsung ditetapkan menjadi new node dan fungsi ini akan selesai. Nah, jika linked listnya sudah tidak kosong, maka kita akan mengunjungi setiap node di dalam linked list dengan menggunakan variabel temp. Ya, variabel temp dan mengeset node temp next. Ini ya, temp next ke new node ketika sudah mencapai node terakhir dalam linked list. Nah, begini. Oke, lanjut ke bagian fungsi convert to decimal. Nah, untuk fungsi convert desimal digunakan untuk mengkonversi linked list biner menjadi bilangan desimal. Bilangan desimal ya, fungsi ini menerima satu parameter, yaitu head, itu pointer ke node pertama. Ya, head not head. Dalam linked list dan ada beberapa langkah yang dilakukan. Yang pertama adalah membuat variabel desimal dan power dengan nilai awal 0. Nah, desimal dan power kita buat 0. Jadi variabel desimal akan digunakan untuk menyimpan bilangan desimal yang dihasilkan, sedangkan variabel power ini nantinya akan digunakan untuk menentukan nilai pangkat dari 2 yang akan digunakan untuk mengkonversi dari setiap biner. Nah, ini di sini. Jadi selama masih terdapat node yang bisa diakses, kita akan melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, menambahkan nilai head data. Nah, nilai head data yaitu nilai biner ya. Nih, nilai head data yaitu pada nilai biner dikali 2 pangkat n power ke dalam variabel desimal. Kemudian menambahkan nilai power sebanyak 1 untuk memperbarui pointer head agar mengunjungi node selanjutnya. Masuk ke bagian fungsi utama untuk menguji program tersebut. Nah, fungsi utama digunakan untuk menguji program tersebut. Dalam fungsi ini ada beberapa langkah nih. Yang pertama itu adalah membuat pointer head yang awal diinisialisasi dengan 0. Nah, sini. Kemudian menerima masukan dari pengguna berupa jumlah bit pada bilangan biner ini. Dan bilangan biner bit per bit. Setiap bit biner akan dimasukkan dalam linked list menggunakan fungsi insert node. Ini ya kodenya. Jadi nanti masukkan bilangan biner bit per bit, kemudian kita masukkan ke dalam
fungsi insert node yang tadi. Kemudian menampilkan bilangan biner yang direpresentasikan oleh linked list dengan mengunjungi setiap node di dalam linked list dan menampilkan datanya. Nah, ini. Kemudian mengconvert desimal ya. Linked listnya biner menjadi bilangan desimal menggunakan fungsi convert to decimal dan menampilkan ke layar nantinya. Oke, sekarang kita akan coba. Nah, masukkan jumlah bit pada bilangan biner. Ini bitnya kita yang menentukan. Kemudian kita coba ya, masukkan 8. Oke. Masukkan bilangan biner bit per bit. Maka kita masukkan 1 0 1 1 1. Nah, bilangan biner yang direpresentasikan setelah kita masukkan di linked list adalah 1 0 1 1 1 1 1 1 0, dan representasi desimal dari bilangan biner adalah 125. Nah, apakah ini sama? Kita cek. Oke, di sini ada kalkulator desimal biner ya. Masukkan 0 1 1 1 1 1 0 1. Maka hasilnya sama 125. Berarti kode berhasil. Oke, kita masuk ke include IOStream ya. Kita menggunakan library IOStream dan nantinya mempermudahkan kita agar tidak menulis namespace std kembali. Nah, kita masuk ke bagian fungsi desimal atau hexadesimal ya. Jadi fungsi desimal atau hexadesimal ini digunakan untuk mengkonversi bilangan desimal menjadi hexadesimal. Yang ingin kita konversi di dalam fungsinya terdapat desimal atau hexadesimal dengan integer decimal number ya. Kita juga memiliki variabel reminder digunakan untuk menyimpan dari sisa pembagian hex. Untuk menyimpan sisa pembagian di sini juga ada hex digit ya. Hex digit ini adalah array karakter yang berisi digit hexadesimal dari 0 sampai F. Nah, dan hexadesimal number ini adalah array karakter yang digunakan sebagai stack untuk menyimpan hasil konversi. Dan top adalah variabel yang menunjukkan posisi teratas dari stack tersebut. Pertama, program akan melakukan looping yang dilakukan oleh pada looping pertama untuk mengisi stack dengan digit hexadesimal dari bilangan desimal yang ingin dikonversi. Looping dilakukan selama bilangan desimalnya tidak sama dengan 0. Nah, pada setiap iterasi, program akan menghitung sisa pembagian dari bilangan desimal dengan 16 dan menyimpan digit hexadesimal yang sesuai pada stack diisi dari paling bawah indeks 0 hingga paling atas indeks N1 dengan top yang diatur awal ke min 1 ya sini. Setelah stack terisi, program akan melakukan looping lagi untuk mengeluarkan isi stack dan menampilkan hasil konversi ke hexadesimal. Kemudian kita masuk ke bagian utama, itu ada main program ya, meminta input dari pengguna user untuk memasukkan bilangan yang ingin dikonversi. Nah, kemudian kita memanggilkan fungsi hexadesimal decimal to hexadesimal untuk mengkonversinya, dan program kembali nilai 0. Oke, kita langsung coba aja. Nah, di sini kita masukkan bilangan yang dikonversi yaitu 1 2 3 4. Nah, 4D2 apakah sama? Yang jadi pertanyaan adalah apakah sama dan benar? Oke, kita akan cek. Oke, di sini ada kalkulator untuk menghitung desimal ke hexadesimal. Kita masukkan 1, 2, 3, dan 4. Maka hasilnya sama, 4D2. Oleh karena itu, programnya sama. Ya, ternyata benar. Jadi, program dapat dijalankan. Oke. Sedikit mengingat saja ya. Dari sini kita menggunakan library IOStream untuk operasi input dan output pada konsol, kemudian membuat fungsi deklarasi desimal to hexadesimal dengan parameter decimal number,
dengan parameter decimal number untuk dan variabel reminder untuk menyimpan sisa, array hexadesimal menyimpan digit hexadesimal, terus array hexadesimal di sini untuk menyimpan hasil konversi dalam bentuk hexadesimal, dan variabel top untuk mempresentasikan posisi teratas pada stack. Kemudian akan melakukan looping di sini selama decimal number tidak 0 dan remindernya diperoleh dari hasil pembagian decimal number dengan 16. Yang digit hexadesimal sesuai dengan reminder disimpan pada posisi teratas melalui array hexadesimal number dan top dinaikkan 1. Decimal number dibagi dengan 16 agar loop dapat terus berlanjut hingga semua digit hexadesimal berhasil dikonversi. Yang selanjutnya masuk ke looping kedua, digunakan untuk melakukan si stack hexadesimal ke konsol. Jadi looping ini dimulai dari top yang mempresentasikan posisi teratas stack, kemudian top dikurangi 1 di setiap digit hexadesimal dikeluarkan, akhirnya konversi ditampilkan ke konsol yang nantinya ditampilkan di bagian main.